Oke, assalamualaikum Ibu Ningsih. Waalaikumsalam Pak Heri. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah selesai mengajar Bu? Kebetulan hari ini hanya di 2 jam pertama dan nanti jam terakhir. Oh, baik Bu, berarti saya bisa ini ya Bu ya, minta waktunya Bu ya. Iya, baik Pak. Iya, ini Bu, saya mau menanyakan ke Ibu nih, ya kan? Jadi nanti saya sampaikan ada sebuah cerita ya. Nanti Ibu minta tolong di bagaimana cara tanggapan Ibu terhadap cerita yang saya sampaikan tadi. Oh iya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ceritanya seperti ini Bu. Ada seorang guru yang bernama Pak Budiman. Nah, Pak Budiman ini orangnya baik sekali, ramah, ya kan? Terus itu disukai oleh murid-muridnya. Pak Budiman ini mengajar mata pelajaran matematika. Nah, pada suatu hari, ketika Pak Budiman ini sedang mengajar di kelas 8A, lagi asik-asik mengajar ya Bu ya, di depan kelas itu lagi menjelaskan ke murid-murid, tiba-tiba di depan pintu kelasnya ada seorang bapak yang bernama Pak Anwar. Beliau ini adalah orang tua dari wali murid ya, orang tua dari murid yang bernama Abdul. Nah, Pak Anwar ini tiba-tiba saja sudah berada di depan pintu sembari mengacungkan parang, ya kan, dan berteriak-teriak, Abdul, pulang kamu, nah gitu kan, bantu bapak panen ikan ditambah. Nah seperti itu. Otomatis kan kaget ya, bukan hanya Pak Budiman saja yang kaget, tetapi semua murid yang ada di situ termasuk Abdul pun kaget. Pak Budiman ya dengan refleksnya ya ada rasa takut, mundur gitu kan. Oh kok bapak ini ngamuk-ngamuk seperti itu. Nah, Abdul pun juga nggak kalah juga takut. Dia langsung lari ke pojok kelas dan menangis, lalu dia teriak, Pak saya nggak mau pulang Pak. Nah seperti itu ya kan. Anak-anak juga kondisinya yang jelas pada saat itu kondisinya sangat tidak baik ya kan, baik itu terhadap gurunya Pak Budiman, terhadap murid-muridnya maupun terhadap Abdul itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, ketika Ibu menghadapi situasi seperti yang dialami Pak Budiman ini tadi, apa yang akan Ibu lakukan, ya kan? Nah, apa yang akan Ibu lakukan dan langkah apa untuk bisa mengatasi situasi seperti yang terjadi pada diri Pak Budiman ini. Jadi seandainya kalau Ibu Ningsih ini kondisinya seperti Pak Budiman lagi mengajar, ada orang tua parah itu, apa yang Ibu lakukan? Seperti itu. Silakan. Baik. Akan saya akan berusaha menjawab ya dari pertanyaan studi kasus dari Pak Anwar tadi ya. Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman gurunya, ya. Pak Anwar orang tuanya. Ya. Yang langkah pertama yang akan saya lakukan itu tenangin dulu siswa. Saya tenangin dulu siswa, kemudian Bismillah lah saya itu pelan-pelan datangi Pak Anwar tadi. Saya tenangin dulu beliau. Kalau bisa kita bawa kemana gitu? Ya. Bawa keluar dulu, jauhkan dulu dari anak-anak yang ketakutan di kelas tadi, yang satu kelas yang panik ketakutan tadi. Nah, saya ajak beliau umpamanya ke ruangan BK atau ke ruangan kepala sekolah. Saya ajak diskusi baik-baik lah. Saya tanya baik-baik, bagaimana masalahnya, kok harus seperti itu, kok marah seperti itu, apa penyebabnya beliau seperti itu dengan anaknya. Padahal anaknya semangat sekali untuk belajar di sekolah. Seperti itu. Setelah ketemu jawabannya, kemudian mungkin saya tanyakan lagi ya, alangkah baiknya bagaimana kalau anaknya bapak itu sekolah, pas jam sekolah nanti bantunya setelah pulang sekolah, pulang dari sekolah, bisakah
si siapa tadi? Anwar. Anwar, Abdul. Si Abdul itu anak dari Pak Anwar itu Iya. membantu beliau. Seperti Iya. kalau jam sekolah minta tolong biarkan sekolah. Iya. Karena haknya anak itu mendapatkan pendidikan di sekolah seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan komunikasi antara saya dengan Pak Anwar tadi bisa dimengerti. Ya pelan-pelan lah. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk saya hadapi secara langsung, kalau bisa saya minta bantuan guru BK. Oke. Seperti itu. Melibatkan rekan sejawat ya dalam hal ini guru BK. Selain guru BK, apakah cukup Bu rasa atau ada perlu bantuan rekan sejawat yang lain? Kalau mungkin saya nggak bisa ngatasi lagi Iya, gitu, iya. ya saya kembali ke kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Iya. Jadi artinya karena keputusan yang tertinggal dari kepala sekolah ya, Iya. kebijakannya seperti itu ya. Iya. Tapi harapannya melibatkan guru BK saja sudah cukup. Iya. Tapi kalau alternatif terakhirnya kalau kepala masih sekolah. ya kepala Iya. sekolah juga membuat Iya, kepala Pak. sekolah. Iya, Oke. seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu tadi coba mengkondisikan Pak Anwar ini tadi ya kan ya, menenangkan, menjelaskan dan memahamkan. Itu kan harapannya Pak Anwar bisa mengerti ya, memahami bahwa harapannya saya bisa semangat memahami. anaknya Abdul itu sangat tinggi sekali ingin sekolah. Iya. Terbukti tadi kan tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Ingin belajar dulu. Nah, Iya. bukan berarti Abdul ini tidak mau belajar. Tidak mau membantu orang tua. Oh kan? iya. Nah, tidak mau Iya, orang tua, betul. tetapi saat itu ingin belajar dulu. Iya. Seperti itu. Dan di sini juga Ibu tadi sudah mencoba melibatkan untuk guru BK sebagai mediator ya, Iya. memediasi antara orang tua, anak, guru juga, ibu ya, dan karena dia di lingkungan sekolah. Iya. Harapan seperti itu. Iya. Oke. Setelah itu Ibu lakukan semuanya, keputusan seperti apa yang akan Ibu ambil untuk Pak Anwar? Jadi artinya keputusan apa yang Ibu ambil? Setelah Ibu jelaskan, Ibu pahamkan, apa keputusannya? Apakah keputusannya adalah memulangkan Abdul atau seperti apa Ibu? Kalau itu memang belum jam pulang sekolah, saya tidak akan memulangkan Abdul untuk pulang ke rumah. Kalau bisa ya dibikinin berita acara di situ Pak, gitu ya? dengan guru BK dan kepala sekolah. Oh iya. Seperti itu. Jadi keputusannya adalah setelah dipahamkan Ananda Abdul ini tetap menyelesaikan sekolahnya. Iya. Nanti setelah itu pulang sekolah langsung baru bisa bantu membantu ayahnya. Seperti itu. Jadi tidak harus menuruti orang tua. Oke, ini Ananda boleh diizinkan pulang saja. Nggak seperti itu ya. Enggak. Karena supaya hak-haknya anak juga dalam belajar juga tidak tertinggal, haknya orang tua juga dapat. Artinya di sini Ibu mencoba mengambil jalan tengah yang terbaik. Artinya hak anak dapat, hak orang tua juga dapat. Artinya kewajiban orang tua juga untuk menyekolahkan anak juga ada ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini Ibu dari yang Ibu sampaikan ya, dari permasalahan yang tadi saya sampaikan tadi. Berarti Ibu sudah bisa melihat situasi itu dan kondisi apapun itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan apabila kita dalam kondisi tenang, tidak panik dan tidaklah ikut dalam suasana seperti itu. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Baik ya Bu, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Cukup sekian ya Bu ya, sampai ketemu lagi nanti. Kalau seandainya nanti saya memerlukan bantuan Ibu lagi di dalam penanganan permasalahan atau sharing terhadap kasus, bisa minta waktunya lagi Bu ya. Baik Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Ningsih. Iya Pak, sama-sama. Bisa mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Dengan saya seperti ini kan akhirnya kita bisa bahwa penanganan permasalahan di sekolah itu bukan hanya tertuju oleh satu pihak saja,